Paslon 02, Prabowo Gibran paling yakin Pilpres satu putaran yang klaimnya mereka bakal menang. Rujukannya berbagai lembaga survei yang katanya elektabilitas mereka udah lebih dari 50%. Apa iya? Gimana menurut lu semua? Lu percaya nggak Pilpres bakal satu putaran? Kalau gue boleh kasih prediksi sih, atau asumsi deh ya. Menurut gue kemungkinan satu putaran itu kecil. Tonton sampai habis gimana penjelasannya. Jangan di-skip, bukan jawabannya dalam kisi-kisi kali ini. Saudara-saudara, ini adalah kemenangan rakyat semuanya. Rakyat Indonesia sudah bangkit. Rakyat Indonesia sudah sadar. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi dan tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara, percaya nggak lembaga survei abal-abal? Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Gue bakal kasih catatan yang perlu tahu dalam hal ini. Pertama, udah jadi rahasia umum lembaga survei nggak lagi bebas nilai alias merangkap jadi konsultan politik paslon tertentu. Artinya objektivitasnya mesti dipertanyakan walaupun nggak semua partisan, atau seenggaknya mereka bisa menempatkan kapan jadi tim ses, kapan harus profesional. Tapi yang banyak terjadi, pollster ini jarang terbuka dari mana sumber dananya saat ngerjain survei. Ambil contoh Cirrus Network yang jelas-jelas bagian dari tim ses 02, yang jelas aja dia bakal bagus-bagusin kliennya. Kan nggak mungkin dia jatuhin kliennya, ya minimal ngatrol-ngatrol dikit lah angka-angka kliennya. Sekarang mayoritas pollster unggulin 02 dan Prabowo kayaknya pede dan percaya banget sama lembaga survei. Semoga nggak ada ABS ya, alias asal bapak senang. Karena kalau dilihat dua pemilu sebelumnya, Prabowo termasuk orang yang nggak percaya sama survei, bahkan kerap menuding lembaga survei itu bayaran semua. Nah kalau udah begini, apapun itu semua kembali pada posisi politik orang masing-masing. Kalau dulu Prabowo nggak suka lembaga survei ya mungkin karena nggak nguntungin dia. Begitu nguntungin ya dipakai aja kali ya sebagai amunisi politik, seenggaknya bisa bikin penggiringan opini kan lumayan juga lah ya. Kedua, ngotot satu putaran. Gue kadang bingung kenapa ya paslon 02 ini ngulang-ulang terus narasi satu putaran dengan berbagai rupa dalil, penghematan lah dan lain sebagainya. Kayak maksa banget gitu Pilpres harus satu putaran. Kalau bisa dibikin setengah putaran mungkin dikerjain juga itu kayaknya. Kalau dipikir-pikir mau 5 putaran juga nggak masalah kan ya. Tapi menurut gue masih adalah ya lembaga survei yang tetap kredibel dan objektif. Coba gue iseng kutipin beberapa lembaga survei yang bikin rilisan. Indikator Politik Indonesia rilis survei yang menangin 02 dengan angka 51,8%. Survei ini mereka kerjain di periode 28 Januari sampai 4 Februari 2024 dengan 1.200 responden. Margin of errornya kisaran 2,9%. Dalam survei ini Anies ditempatin di urutan kedua dengan 24,1% dan Ganjar Mahfud 19,6%. Terus ada juga Populi Center yang nyurvei paslon 02 di angka 52,5%, Anies Caimin 22,1% dan Ganjar di angka 16,9%. Nah, Carta Politika nempatin Prabowo Gibran cuma di angka 42,2%, Ganjar 28% dan Anies 26,7%. Realnya gue kira paslon 02 ini ya estimasinya paling mentok di angka 44 atau 45%-an lah ya. Kalau perkiraan gue malah bisa di bawah itu. Kalau lu sempat baca The Economist edisi 13 sampai 19 Januari 2024, majalah ini nurunin artikel berjudul Benyan Prabowo Tulus. Prabowo angka politiknya cuma 43%, sedangkan Anies 25% dan Ganjar 23%. Kenapa angka Prabowo Gibran cukup tinggi ya? Mungkin sebelum survei nyiram bansos sehingga juga ikut mengerek approval rating Jokowi yang katanya di atas 72%. Tapi menurut gue ya, orang terima bansos belum tentu nyoblos Prabowo Gibran, ya nggak? Catatan ketiga dari gue mau lanjut ngulas laporan The Economist itu yang menurut gue cukup menarik. Media ini cukup keras menarasikan Prabowo, ya disebut sebagai orang yang bermasalah tapi difavoritkan dan dinilai sebagai mantan jenderal dari keluarga kuat seperti Mussolini. Prabowo dibaca menjual merek Jokowi dengan barter jadiin Gibran anak Jokowi sebagai cawapresnya. Otak-atik aturan di MK disebut The Economist sebagai sebuah manuver berbau busuk. Ini yang dianggap merusak norma-norma demokrasi tanpa rasa malu. Prabowo masih dikenal dengan pribadi yang temperamen dan meledak-ledak dan telah bersiasat meninggalkan setelan diktator dan memoles diri secara cerdik sebagai kakek yang menyenangkan. The Economist menggambarkan bahwa negara ini bakal bersih dari oposisi di tangan pensiunan jenderal yang berlumuran darah di masa lalunya. Dari laporan media ini kita bisa menangkap gambaran bahwa banyak pihak khususnya pihak internasional masih meragukan Prabowo yang agaknya watak aslinya susah berubah. Artinya yang terlihat sekarang hanya bagian dari strategi politik parsial. Nah, bagaimana menurut lu semua? Ini laporan The Economist ini dalam menggambarkan Prabowo Subianto agak
ngeri sedap juga ya. Nah begitulah kisi-kisi dari gue, semoga bisa menambah wawasan. Nah sebagai sebuah prediksi, boleh kali gue bilang satu putaran itu kecil kemungkinannya. Sebagai bagian dari metode ilmiah atau sains ya, kita hargain lah ya survei-survei itu. Tapi penting juga bikin publik tambah melek bahwa begitulah kondisinya polster itu. Jadi publik juga gak harus percaya banget sama angka-angka survei itu. Mending kita tunggu aja sudah resmi KPU. Toh dulu juga pernah Anies selalu ditempatin urutan buncit dalam survei, tapi ternyata menang sebagai gubernur DKI. Ayo datang ke TPS, coblos capres yang menurut kalian bisa mengubah Indonesia jadi jauh lebih baik lagi. Jangan lupa kalau ada pendapat sampai di kolom komentar.